Oke, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan Blue Ocean Strategy di mana untuk perusahaan pinjam yuk, ya di mana ini adalah tugas dari EFL 2. Saya akan mempresentasikan Blue Ocean Strategy di mana menciptakan samudra biru di industri vintage Indonesia. Nah, gambaran umumnya untuk presentasi ini saya akan menjelaskan gambaran umum dari pinjam yuk itu sendiri, dasar analisis Red Ocean, lalu strategi Blue Ocean, strategi Canvas, segmen baru, dan roadmap implementasi. Nah, gambaran umum tentang pinjam yuk. Nah, pinjam yuk sendiri merupakan perusahaan P2P lending yang secara sederhana berarti menghubungkan antara yang butuh peminjam atau borrower dan pemberi pinjaman yaitu lender. Ya, semuanya prosesnya dilakukan secara digital. Yang membedakannya pinjam yuk dengan pinjaman konvensional atau rentenir itu adalah kecepatan, kemudahan, dan transparansinya dari satu aplikasi saja dan tidak perlu pergi ke kantor cabang fisik untuk melakukan pinjaman, tidak perlu mengumpulkan dokumen yang menumpuk ya. Semuanya dari genggaman tangan melalui aplikasi pinjam yuk tersendiri. Nah, pinjam tersendiri ini tuh sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, di mana OJK adalah otoritas jasa keuangan. Ini bukan vintage yang ilegal atau vintage gelap, melainkan yang aman, legal, dan bertanggung jawab. Nah, lanjut. Nah, kita tahu bahwa istilah Red Ocean ini kan berasal dari buku Blue Ocean karya Chan Kim, ya, di mana Samudra Merah menggambarkan pasar yang penuh sesak, di mana para pemain saling memangsa satu sama lain. Nah, di industri P2P lending Indonesia kita sudah berada di Samudra Merah yang dalam, di mana kompetitor utamanya seperti Indodana, ada Pundi, Tunai, Coca-Cola, dan Finplus yang sebenarnya bertempur di arena yang sama, saling berebut borrower dan lender, ya, dengan tawaran suku bunga. Nah, ada 6 masalah serius yang perlu di-highlight. Pertama itu adalah persaingan suku bunga. Ya, kita ketika semua orang berlomba memotong bunga, margin keuntungannya itu semakin tipis. Lalu yang kedua, tingkat non performing loan atau NPL di industri itu meningkat. Ya, NPL itu atau kredit macet. Ya, ketiga itu adalah UX atau user experience yang masih kompleks dan tidak ramah bagi pengguna awam. Dan yang keempat itu rendahnya literasi keuangan di segmen UMKM. Lalu ada batasan regulasi OJK yang dimana mereka membatasi suku bunga, ya, sehingga ruang geraknya itu semakin sempit. Dan yang terakhir itu adalah biaya akuisisi yang terus naik karena semua platform beriklan di kanal yang sama seperti YouTube, TikTok, dan sosial media lainnya. Nah, ada satu pertanyaan yang timbul, kalau kita terus bermain di aturan yang sama, siapakah yang menang? Ya, pasti tidak ada gitu loh, karena semua akan rugi bersama. Nah, kita perlu strategi yang berbeda secara fundamental itu sendiri. Nah, maka terciptalah kerangka IRRC, di mana IRRC ini singkatan dari Eliminated, Reduce, Raise, dan Create. Nah, pertama Eliminated, apa yang perlu kita hapus? Nah, yang perlu kita hapus dari model bisnis kita itu adalah proses verifikasi manual yang memakan waktu berhari-hari. Kita hapus yang namanya biaya administrasi yang tersembunyi yang selama ini menjadi tanda tanya bagi borrower. Nah, kita hapus persyaratan persyaratan agunan fisik yang menjadi tembok bagi jutaan UMKM, ya, dan kita hapus ketergantungan pada eh, penya, pada pengajuan di cabang fisik yang mahal dan tidak efisien. Nah, apa yang kita kurangi atau reduce? Nah, waktu pencairan kita targetkan kurang dari 24 jam, di mana suku bunga pinjaman konsumtif yang perlu kita kurangi agar lebih terjangkau. Nah, dokumen persyaratan juga kita sederhanakan dan biaya platform bagi lender juga kita pangkas untuk menarik banyak investor. Nah, lalu yang ketiga itu adalah raise. Ya, apa yang perlu kita tingkatkan dari standar industri kita? Yang perlu kita tingkatkan itu adalah privasi dan perlindungan data konsumen. Di mana juga kita tingkatkan namanya edukasi keuangan yang berintegrasi langsung di aplikasi dan transparansi dari credit scoring menggunakan basis AI sehingga borrower itu tahu kenapa mereka disetujui dan tidak. Lalu yang terakhir ada create. Apa yang perlu kita ciptakan yang belum pernah ada di industri sebelumnya? Ya, yang belum pernah kita ciptakan itu adalah ekosistem UMKM yang terintegrasi layaknya marketplace, ya, sehingga pinjam yuk bukan sekedar tempat peminjaman uang tapi ramah bagi pelaku usaha, di mana asuransinya berbasis
pinjaman AI dan fitur tabungan kolektif berbasis komunitas dan konsultasi digital bisnis secara gratis. Sorry. Nah, lanjut. eh nah, selanjutnya ini adalah strategi Canvas ya, di mana ini ada merupakan peta dari nilai kompetitif. Nah, kita tahu bahwa sekarang kan kita lihat strategi Canvasnya secara visual ini ada beberapa gelombang perbedaan antara pinjam yuk dan rata-rata kompetitor. Ya, sumbu horizontal menunjukkan 8 kompetisi ya. Sumbu vertikal menunjukkan seberapa nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dari skala 1 sampai 5. Dan garis merah menunjukkan rata-rata industri dan garis hijau itu ketika pinjami menggunakan Blue Ocean strategi ini. Nah, faktor bunga rendah pinjami justru tidak mengejar angka tertinggi. Ini disengaja karena kita tidak ingin bersaing lewat perang harga, tetapi lewat faktor kecepatan, kemudahan UI UX dan edukasi finansial, ekosistem UMKM serta keamanan data dan asuransi AI dan komoditas lender. Semuanya itu bernilai 5. Nah, ini adalah inti dari Blue Ocean itu sendiri. Kita itu bukan menang dari sektor faktor lama, tetapi menciptakan faktor baru yang kompetitor tidak punya seperti itu. Nah, lanjut ada segmen pasar baru yang non konsumsi. Kenapa disebut non konsumsi? Karena belum pernah ada pelanggan yang belum pernah menggunakan layanan ini sama sekali gitu loh. Itu ada dibagi menjadi 4 sektor atau 4 segmen, yaitu UMKM tier 3 bagi pengusaha pedagang yang pasar tradisional, warung, pedagang kaki lima yang belum terlayani secara pinjaman bank konvensional. Lalu yang segmen 2 itu petani dan nelayan yang modalnya itu musiman. Lalu ketiga itu ada Gen Z yang produktif. Kita tahu bahwa Gen Z itu adalah digital native yang butuh pinjaman modal usaha dan kendaraan yang produktif. Lalu yang terakhir itu ada 3T yang menciptakan peluang 240 triliun dan penetrasi layanannya itu masih kurang dari 30%. Nah, ini adalah roadmap implementasi selama beberapa tahun ke depan. Ya, dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase foundation, di mana kita fokus membangun fondasi dan teknologi dan kemitraan. Fase kedua expansion, yaitu memperluas jangkauan secara agresif. Lalu yang terakhir ada dominance, ya kita mendominasi pasar, di mana kita tahu ekosistem marketplace ini yang perlu berjalan, persiapan IPO atau series C funding untuk ekspansi modal yang mulai dilirik ekspansi ke negara-negara ASEAN. Nah, untuk target KPI kita itu, kita tuh menargetkan penyaluran 10 triliun dan 500 ribu borrower aktif, di mana NPL di bawah 2% dan Net Promoter Score di atas 65. Nah, secara keseluruhan dapat saya simpulkan 5 kesimpulan. Nah, yang pertama itu PI ini masih memiliki fondasi kuat ya, tapi bersaing di red ocean yang mengancam pertumbuhan jika kita bermain di aturan yang lama. Lalu ada yang kedua itu adalah dengan IRRC framework. Nah, kita punya peta yang jelas tentang apa yang harus dihapus dan dikurangi. Dan yang ketiga adalah segmen non konsumsi. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, kita fokus pada 4 segmen, yaitu UMKM, lalu petani dan nelayan, generasi Z, dan daerah 3T. Lalu yang keempat itu adalah ekosistem yang terintegrasi dengan AI, dan kelima adalah roadmap 3 tahun yang memberikan arah eksekusi yang konkret dan terukur. Nah, PY sendiri itu tidak harus menjadi yang terbesar dari perang harga, tapi PY bisa menjadi yang paling berarti bagi rakyat yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.